halo semuanya. Selamat malam. Ya, jelas gak suara dari sini? Ya. Jelas ya. Ya, kita berdoa di tempat saya kayak baru mulai hujan. Berharap sih hujannya nggak mengganggu kayak kemarin. Ya, kita serahkan aja sama Tuhan ya. Di sana pada hujan, ada yang hujan di tempat para sahabat di sana? Oh, hujan juga ya. Ya. Berharap belum ya tempat Pak Titius ya? Mendung. Oh, mendung ya. Ya. Iya. Oke, selamat dulu nih buat Pak Jos ya. Kita selamatin langsung ya untuk ya. Ya, ada Pak Jos. Iya, tahniah ya. Ya. Tahniah. Iya. Berarti Tuhan baik ya. Jadi apa namanya? Pak Jos lebih awal melihat itu ya, melihat anaknya ya, panggil jadi bapak ya. tapi masih akan ada di rawat khusus ya Pak Jos ya. Ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita doakan pasti ada rencana Tuhan yang indah dari semua ini ya. Yang jelas Pak Jos sekarang udah seorang bapak. Ya. Selamat siang Pak Jos. Ya. Kira-kira namanya akan siapa nih Pak Jos? Akan siapa nih namanya nanti? Oh gitu ya. Ya, kita doakan ya, nanti kita doakan, kita sepakat ya. Kita percaya kuasa doa nanti anak itu terus dalam pertumbuhan yang sempurna gitu ya. Kayak hari ini saya baru dengarin separuh dari video Brandon ya, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa dari The Prayer Army ini gitu ya. Tentang apa, itu kan sesuatu yang mengerikan ya, bagaimana ada kejahatan di bidang apa itu namanya cyber, jadi bisa mengganggu penerbangan sampai akhirnya kemudian si pilot sama pihak ATC ya yang di bandara kalau nggak salah untuk memandu tentang kapan landingnya gitu ya. Jadi kalau itu nggak tertangani, kalau itu shalom semuanya, shalom, ya, jelas ya. Iya, kalau itu tidak tertangani, tadi sempat menghilang semuanya. Kalau itu nggak tertangani kan sangat mengerikan penerbangan di sana. Tetapi puji Tuhan, langsung dalam hitungan berapa jam Tuhan langsung jawab doa gitu ya. Nah, yang saya mau katakan adalah motivasi buat kita bahwa kita percaya ada kuasa doa gitu ya. Nanti kita doakan anak Pak Jos dan juga pokok-pokok doa yang lain gitu ya. Dan juga serahkan, kita lakukan bagian kita saja, serahkan pertemuan doa ini di dalam nama Yesus supaya kita bisa berdoa dengan nyaman ya sepanjang pertemuan doa pada malam hari ini ya. Ibu Gebat nggak bisa gabung karena cucunya datang katanya ya, Bu Walinang ya. Iya Pak. Oke. Nggak apa-apa. Ya, yang teman saya singer hari ini siapa? Udah ada yang datang? Oke, Bu Walinang ya. Ya, nggak apa-apa, yang penting sudah ada yang hadir. Sebab Pak Ara kayaknya ada terdaftar tapi belum datang ya. Oke.
Kita mau langsung mulai saja. Lagunya kayaknya nggak terlalu baru. Kita langsung berdoa saja. Kita sepakat serahkan pertemuan doa kita ini di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita bisa melaksanakannya dengan baik gitu ya. Oke, kita sepakat berdoa. Bapak, kami mau mulai pertemuan doa ini di dalam nama yang hebat, nama yang berkuasa langit dan bumi, nama Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, kami serahkan dari menit pertama sampai selesai pertemuan doa ini, supaya tangan yang perkasa itu menopang ya Tuhan. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan segala bentuk siasat daripada jahat yang mencoba untuk mengganggu pertemuan doa kami ini, apapun bentuknya. Entah itu dengan cuaca yang tidak bersahabat Tuhan, apapun itu, masalah listrik atau jaringan internet, kami mau tolak di dalam nama Yesus. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami mau lakukan ini di dalam iman, dan kami mau menikmati kebersamaan kami dengan Tuhan. Tidak peduli seperti apapun kondisi daripada platform atau sarana yang kami pakai untuk berdoa, yang kami tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah umat ini, dan kami mau lakukan yang terbaik. Kami bawa hati kami ya Tuhan, kami bawa pikiran kami menyembah Allah yang hidup dan perkasa, Allah yang setia dan mengasihi kami, Allah yang baik dan luar biasa. Engkau Allah yang menyayangi kami. Kami tahu bahwa telingamu tidak kurang panjang untuk mendengarkan doa-doa kami, sebab Engkau Allah mengisi segala ruang. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang perkasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kami mulai ya Tuhan pertemuan doa ini, bahkan untuk apapun yang diperdengarkan di dalam sepanjang pertemuan doa, semuanya dalam kontrol Roh Kudus, semuanya untuk membangun, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sambut Engkau ya Tuhan, kami sambut hadiran-Mu, karena Engkau lah yang paling kami cari sepanjang pertemuan doa ya Tuhan. Kami ingin Tuhan, Engkau menyegarkan jiwa kami, memulihkan kekuatan kami, menyegarkan roh kami, membangkitkan roh kami, supaya kami terus berlari menuju pada panggilan surgawi kami, menyelesaikan pertandingan iman yang tidak lagi ya Tuhan lama. Sebab kami tahu bahwa kami berada di akhir zaman pada saat ini, dan kami mau menyembah Engkau. Kami merindukan hadirat-Mu. Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu, dan Engkau menyatakan hadirat-Mu kepada setiap orang. Ketika kami menyembah Engkau, kami melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, dan kami mau ya bersekutu dengan Roh-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang tidak pernah terhitung. Engkau akan selamanya menjadi Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya. Kau selalu baik.
di sini. Oh, bara-bara, bara-bara. Kami kasih Kau Tuhan. Oh haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh, Engkau ada di sini Tuhan. Oh, tinggikan Dia, bermasmur bagi Dia, bawa korban syukur atas kebaikan hati-Nya. Allah yang baik hati, Kau yang mengasihi kami, Kau yang akan memelihara seluruh kehidupan kami. Haleluya. Thank you, Jesus. Oh, kita puji-puji Dia, kita nantikan Dia.
Selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kenyataanmu sempurna, rancanganmu penuh sejahtera walau di tengah
arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Oh Jesus, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi, kerinduan dalam hidupku, menyenangkan-Mu Yesus. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi, kerinduan dalam hidupku, Biar ini menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Selama kami hidup, semakin mengerti isi hati-Mu, semakin kami menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Tuhan yang besar, terpujilah Tuhan yang mengasihi kami.
Engkau Allah yang senantiasa ada di tengah-tengah kami. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sangat besar ya Tuhan. Thank you Tuhan untuk kehadiran-Mu. Sampaikan isi hati-Mu walaupun dengan cara yang sederhana. Kami ingin dimotivasi ya Tuhan oleh perkataan-perkataan yang seturut dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau, kami serahkan semuanya sampai ke dalam hati ketika kami berdoa. Roh Kudus terus menuntun, menopang pertemuan doa ini. Terima kasih untuk hadiran-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Tadi lagu terakhir itu gak ada di dalam di dalam grup, tapi saya sebelum bagikan hal yang lain, saya mau saya kemudian nyanyikan itu karena tadi subuh itu sebetulnya antara sadar dan enggak gitu ya, karena subuh itu bukan kali pertama sebetulnya saya mengalami hal-hal yang saya anggap itu sebagai sesuatu yang supranatural dalam kehidupan saya ya. Bagaimana kalau kita itu tidur ya, sama seperti orang yang kayak pingsan misalnya gitu ya, atau seperti orang yang tidak sadarkan diri, memang secara fisik tidak reaktif gitu ya. Nah, mungkin orang kalau di rumah sakit sedang tidak sadarkan diri, nggak bisa bereaksi, nggak bisa merespons, tapi rohnya itu bisa dengar. Nah, yang saya alami subuh itu, ya saya katakan antara sadar dengan enggak gitu, adalah pengalaman supranatural yang saya alami sebetulnya di waktu bukan kali pertama ya, di waktu yang lalu, bahkan ketika dulu saya baru lahir baru, itu adalah roh saya itu tetap menyembah Tuhan gitu. Jadi subuh itu saya mimpi di pertemuan doa sebelumnya. Saya nggak bagikan bagaimana saya belakangan ini sering memimpikan kebangunan rohani gitu ya, atau mungkin karena itu sebuah kerinduan saya, memang itu yang terakhir yang akan terjadi, tetapi yang saya percaya juga ada maksudnya gitu ya. Seperti tadi malam atau subuh itu saya memimpikan orang-orang yang dulu bersama dengan saya di kota ini, yang dulu mereka dari Papua ada, dari Ambon ada, dari orang-orang Jawa, dari Jogja ada, yang kita menjangkau kampus ya. Salah satu ya saya tahu yang pertama Tuhan ubahkan dalam kehidupan saya, dan juga seperti gift yang dari Tuhan ke saya adalah penginjilan gitu ya. Jadi kalau latar belakangnya itu adalah seorang yang introvert, seorang yang dulu tertolak gitu ya, suka menyendiri sebetulnya. Tapi ketika saya lahir baru, ini yang satu hal yang berubah dalam diri saya. Kalau untuk menjangkau orang ke sekolah, ke kampus-kampus, entah dimanapun saya berada, saya nggak pernah gentar, karena sesungguhnya bukan karena saya hebat atau pemberani, tapi sesuatu yang memang Tuhan taruh di dalam diri saya sebagai gift gitu ya, dan saya suka melakukan itu gitu. Jadi saya menjadi orang yang sebetulnya aslinya itu introvert, seorang yang tertutup, tapi ketika harus memberitakan Injil, saya menjadi orang yang suka ngomong sama orang. Nah, subuh itu saya sampai kebangun. Jadi saya tidur subuh itu, tapi saya menyembah itu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku semakin dalam mengasihimu, kerinduan dalam
hidupku menyerahkanmu, Yesus. Karena ini sudah merupakan isi hati satu-satunya gitu ya. Saya bangun dan rasakan hadirat Tuhan yang dari mimpi itu. Karena berangkatnya itu dari tidur, ya. Berangkatnya dari tidur. Dan kalau ada di antara kita yang selalu mengikuti Brandon, kalau saya kan memang udah komit ya untuk ikutin dia punya doa gitu ya. Karena saya tahu saya terpanggil untuk berdoa dengan dia. Dan yang selalu digaungkan adalah kebangunan rohani yang sekali lagi dan yang terakhir gitu ya, yang akan terjadi. Dan mungkin karena terhubung dengan dia, tapi saya tahu bahwa Tuhan juga punya maksud dengan mimpi itu. Dan saya sangat bersemangat dan saya sangat rindukan itu terjadi di zaman saya. Tuhan libatkan kita. Saya rindu Tuhan libatkan di penuaian terakhir yang terbesar sebelum Tuhan datang dalam pengangkatan, gitu ya. Nah, saya bagikan ini menjadi kesaksian karena saya berteman ya, mempertemankan diri saya ya dengan orang-orang yang luar biasa ya, seperti Brandon. Akhirnya ada transfer spirit yang berkobar-kobar untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan di akhir zaman ini. Salah satu yang akan terjadi adalah kebangunan rohani. Sampai bukan subuh itu, mungkin dari malam, tapi di hari-hari sebelumnya yang juga saya nggak ceritakan, saya mengalami namanya kebangunan rohani, memimpikan. Dan yang saya mimpikan tadi malam atau sampai subuh itu seperti real. Bagaimana orang-orang yang dulu, yang sekarang saya tahu mereka belum bangkit, tapi yang dulu itu mereka betul-betul bersemangat menjangkau jiwa-jiwa, dan itu terlihat dan terasa di mimpi itu. Dan saya sangat percaya itu bahwa nanti di akhir zaman, ketika Tuhan bukan di akhir zaman, sebelum masanya pengangkatan itu terjadi, ketika kebangunan rohani itu terjadi, kita akan melihat orang-orang yang ready dibangkitkan untuk menjadi penuai di akhir zaman, ya. Dan saya berharap bukan cuma saya yang tergugah dengan ini. Ini menjadi salah satu penyemangat sampai hari ini saya kuat, salah satunya ingin melihat, ya, saya rindu melihat itu terjadi di masa hidup saya, dan saya terlibat di dalam penuaian jiwa itu, ya. Dan kalau kita dengarkan pesan-pesan dari Brandon ya, saya tadi kan sudah singgung bagaimana akuratnya apa yang didapatkan dari Tuhan itu, gitu ya, dan itu terjadi. Nah, demikian juga dengan kebangunan rohani ini, gitu ya. Saya rindu kita yang masih sisa ini, ya, memiliki semangat hidup, semangat melanjutkan pertandingan iman karena rindu ingin menyaksikan satu kali lagi yang terakhir kebangunan rohani. Sepertinya dikatakan baru hari ini ya, karena saya keluar rumah tadi, jadi saya baru dengarkan separuh dari videonya. Karena tetap akan banyak, bahkan lebih banyak orang yang tidak pernah menangkap apa yang menjadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Brandon. Akan tetap bahkan di antara kita. Saya sih gak pernah cara Roh Kudus berbicara kepada saya, gitu ya. Saya nggak pernah punya ide sesuatu, tapi tiba-tiba secara berulang saya memang dapatkan bahwa di antara kita, ya, di antara saya nggak baik, nggak elok kalau langsung spesifik seperti spesifik mengarah ke orang tertentu ya. Tetapi secara umum saya katakan, yang ada di grup WA, saya nggak secara rinci katakan apakah di pertemuan doa, di MTRC ya. Kalau penjangkauan kan udah benar-benar ketinggalan jauh dari yang dua grup ini, gitu ya.
Roh Kudus kasih tahu saya bahwa orang ini tidak akan pernah dengerin kamu. Nah, orang ini, dan itu 3-4 kali. Dan saya nggak pernah terlalu memikirkan. Cuma tujuannya adalah bahwa kamu nggak perlu berlelah-lelah tentang orang ini. Karena orang ini tidak akan pernah dengerin kamu. Dan saya seorang yang memang berharap kita itu kan berubah terus naik level gitu ya. Itu seperti memberikan saya kode bahwa ada orang tertentu yang memang kamu gak perlu terlalu push, karena orang ini tidak akan pernah dengerin kamu. Ya, fokus kepada mereka yang punya telinga, gitu ya. Jadi saya berharap kita yang masih setia di pertemuan doa ini menjadikan kerinduan hati Bapa sekali lagi bahwa kita terlibat di penuaian terakhir terbesar sebelum pengangkatan. Ya, masa itu akan terjadi. Dan ketika kita sibuk dengan ya, kalau Catherine Kier dan juga Brandon katakan, be busy with father's business. Sibuklah dengan bisnis Bapa, yaitu jiwa-jiwa gitu ya. Nah, kita nanti yang sibuk dengan ini, itulah yang mengalami yang namanya perlakuan Tuhan yang berbeda di antara bagaimana kegenapan apa yang dilihat ya, seperti misalnya wabah itu akan terjadi, kemudian juga goncangan-goncangan, tanda-tanda di langit, kemudian semua menjadi peringatan Tuhan, itu akan terjadi di sebelah sono. Tetapi kita yang mendengarkan Tuhan, yang sibuk dengan urusan Tuhan, ya, Tuhan akan membuat perbedaan. Di sana terjadi yang namanya malapetaka, tetapi kita yang bekerja untuk Bapa itu akan diperlakukan beda. Nah, itu kerinduan hati saya supaya di antara kita yang tetap menyala ini adalah menjadikan itu sebagai motivasi untuk tetap melanjutkan pertandingan iman. Saya juga percaya apa yang didapatkan, yang kemarin juga saya sudah sempat singgung. Si jahat itu nahan yang namanya berkat keuangan untuk orang-orang yang ready untuk Tuhan pakai hidupku untuk melayani gitu ya. Karena kan bagaimanapun seperti Brandon katakan, we need finance ya untuk menyelesaikan pekerjaan Bapak gitu kan, untuk pelayanan. Nah, itu kenapa berkali-kali Tuhan berkata pada dia, si jahat berusaha blok Brandon, dan kamu harus berdoa bersama dengan pasukan doa gitu ya. Dan yang saya mau katakan adalah kita yang memang udah punya niat hati, bukan seperti orang dunia, nanti kalau ada berkat mau buat usaha ini, mau nikmatin untuk kesenangan pribadi gitu ya. Kita yang memang udah mau hidup untuk Tuhan, pakai semua berkat itu yang ada untuk mempersiapkan jiwa-jiwa. Itu yang saya percaya, itu juga kita akan alami. Jadi yang namanya yang Brandon katakan, Brandon, it's gonna be fun day. Itu akan menjadi hari yang menyenangkan nanti. Bagaimana di yang sebelah mereka yang namanya malapetaka, yang namanya goncangan, yang namanya juga volcano, itu akan terjadi, letusan gunung, ya, bencana-bencana akan terjadi di sana. Tetapi orang-orang yang sibuk dengan urusan Bapa itu hanya menontonnya saja. Dan mereka akan terjadi yang namanya the wealth of the wicked, ya, laid up to the righteous, laid up for the righteous. Bagaimana kekayaan orang-orang fasik itu akan di transfer ke orang-orang benar untuk dipakai apa? Untuk pekerjaan Bapa. Nah, ini salah satu gairah di dalam diri saya. Makanya sampai saya bawa mimpi gitu ya. Saya nyanyi itu dan saya rasakan hadirat Tuhan dari tidur ya, mimpi sampai ke nyata, sampai saya terbangun dan merasakan hadirat Tuhan setelah saya terbangun gitu ya. Itu yang membuat saya, ya, kemarin kan saya sudah cerita pergumulan ya, kemarin kan saya sudah cerita juga mau ke dokter hari ini gitu ya. Nah
Nah, kemarin ya saya cerita dulu, saya cerita tentang pergumulan gitu ya. Soal kaki saya chat di aplikasi rumah sakit tersebut tentang keluhannya gitu ya, dan disarankan kayaknya dari tanda-tandanya itu Bapak mesti ke dokter jantung dan pembuluh darah gitu ya. Nah, tadi saya udah pergi. Nah, saya terus berdoa, saya juga beriman gitu ya. Nah, saya selalu berkatakan bahwa everything is gonna be alright, everything is gonna be alright, semuanya akan baik-baik saja. Dan ketemu dokter tadi, dia bilang, Pak, semuanya baik. Jadi di EKG, di periksa, ketemu dokter ahli jantung dan pembuluh darah, di EKG normal, namanya itu USG jantung ya. Jadi yang setelah cuma EKG terus kemudian kita dengar suaranya itu, dicek semua normal Pak, sehat gitu kan. Nah, saya pikir berarti apa ini gitu ya, masih menjadi tanda tanya. Tapi kemarin saya berpikir ini hari Sabtu ya, mungkin kayak Senin atau Selasa gitu, Tuhan tunjukkan aku kenapa ya ini ya, buat saya mengerti ini kenapa gitu ya. Nah, saya ingat ketika dulu di Tangerang, saya dulu ketika di Citra Raya itu kan jalan-jalan itu bagus dan sangat termotivasi untuk jogging. Jadi saya suka jogging, lari pagi atau sore, sepedaan juga. Nah, kemudian ketika dulu kita sempat di Ruko, itu dekat dengan juga arena olahraga, dan saya suka lari pagi. Nah, dan naik turun tangga itu nggak kerasa, itu pertama-tama saya malah pegel loh betisnya. Tapi semakin biasa, semakin nggak kerasa lagi, dan nggak kerasa bolak-balik ke naik tangga gitu ya. Nah, di sini kan saya udah pernah cerita, jalannya masih jalan tanah. Tapi sekarang saya bersyukur sekali, jadi keliling rumah ini dibangun perumahan. Sebenarnya mereka adalah kelompok perumahan kecil sih, tapi agak berbeda dengan di Jawa. Jadi jalannya itu beton bagus banget. Jadi saya tinggal 100 meter ke sana jogging gitu. Nah, saya lihat di YouTube gitu ya, video dokter tentang jantung ya. Mereka membahas tentang betapa dahsyatnya keuntungan daripada lari itu ya. Jadi orang-orang yang suka lari pada komentar kan di situ, saya baca-baca bagaimana mereka menjadi sehat, menjadi kuat dengan lari gitu ya. Nah, saya pikir oh iya, ini memang yang saya nggak lakukan belakangan ini. Saya kebanyakan itu weightlifting ya, angkat beban. Nah, ya, padahal itu kan bukan dan dulu saya suka kardio. Nah, saya udah lama saya nggak kardio, nggak lari gitu ya. Nah, saya mulai lakukan setiap hari 1 jam. Dokter itu bilang harus sampai ngos-ngosan emang ya. Berharap sih Bu Idam dengerin ini ya. Kalau nggak salah Bu Idam ada keluhan jantung kan. Nah, sejak saya lakukan itu ya, tadi kan udah ketemu dokter, dia bilang ya mungkin karena gaya hidup Bapak yang sehat ya, jadi normal Pak, semua udah di EKG, kemudian di USG jantung, sehat, normal semuanya. Nah, jadi sebelum ke dokter, saya nggak mau ketemu dokter dalam keadaan aduh kelihatannya itu nanti parah gitu ya. Jadi ketika saya mulai hari Senin, Selasa gitu, padahal saya sangat pincang loh, benar-benar sebelum jogging itu sangat tersiksa kalau jalan gitu ya. Nah, saya mulai itu hampir setiap hari sampai ngos-ngosan seperti dokter itu bilang. Dan sekarang semua normal, bahkan pengaruh ke kesehatan yang lain, yang saya punya keluhan yang lain misalnya ya, semua menjadi baik. Tetapi yang saya menghubungkan adalah ketika tadi saya katakan bahwa kalau kita selalu ngikutin tuntunan Tuhan ya, selalu bergairah, apapun yang menjadi tantangan kita, itu tidak akan pernah bisa membuat kita menjadi lemah untuk berdoa. Ya, saya tahu kita semua punya pergumulan yang berbeda. Tetapi kalau kita selalu fokus pada kedatangan Tuhan, mulai visualize, membayangkan, wah betapa coolnya nanti
apa yang dikatakan Tuhan. Kita sibuk dengan mempersiapkan buat dia kita akan melihat penyertaan mujizat akan melimpah gitu ya. Sementara di sisi lain kita akan menyaksikan orang bukannya kita suka, tapi karena mereka nggak mendengarkan gitu ya, mereka mengalami yang doom and gloom yang disampaikan oleh Brandon. Tetapi kita yang selalu mau dengar-dengaran dan ikutin tuntunan ini, kita akan bersukacita untuk melihat apa? Jiwa-jiwa dipersiapkan. Dan setelah itu terjadi, maka terjadi pengangkatan. Ya, banyak orang yang kalau lihat ya, kalau nggak salah saya dengar ketika dulu bergabung di grup bahasa Inggris yang orang Amerika Selatan, orang-orang Brazil itu. Kalau nggak salah mereka cerita orang Amerika itu sekitar 350 juta jiwa banyaknya. Nah, kalau kita lihat video Brandon, emang bersyukur ya banyak yang dengerin. Tapi kalau di-compare sama orang Amerika saja, katakanlah yang dewasa separuhnya, ya masih ratusan juta. Nah, padahal pendengarnya dia bukan cuma dari Amerika. Yang saya mau katakan adalah walaupun sudah ada suara Tuhan lewat manusia yang Tuhan pakai seperti itu, ya. Dan saya juga percaya bahwa semua yang dengerin dia itu bukan berarti semua orang sungguh-sungguh gitu ya. Tetap saja lebih banyak yang tidak mendengarkan. Nah, tidak semuanya mendengarkan, padahal sudah begitu banyak buah daripada hasil doa dan juga apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya terjadi gitu ya. Tetapi tetap saja lebih banyak orang yang tidak mengerti. Nah, saya nggak mau kita ketinggalan. Makanya selalu saya bilang ikutin. Karena saya pun ikutin. Saya menetapkan diri saya menjadi pendoa juga di situ. Saya ikutin. Dan itu membuat roh saya tetap menyala-nyala. Itu yang membuat kita selalu berpadanan dengan Tuhan sedang kerjakan apa sekarang. Apa yang terjadi, kemudian bagaimana Tuhan menjawab doa-doa. Dan itu benar-benar saya ada berbagai tanda juga yang mengkonfirmasi tentang Brandon ya. Ketika kemarin dia nggak muncul ya, benar-benar dia sama sekali bukan YouTuber yang mau muncul untuk mau seperti ada orang-orang yang mau tampil duluan gitu ya. Saya pikir ini lagi doa pasti. Dan dia bilang betul, Tuhan bilang dia ya secara manusiawi pengen buatkan video, tapi Tuhan bilang just pull the weeds, ya cabut rumput liar. Nah di situ dia taat gitu ya. Sebab ada orang-orang yang memang saya udah bilang berkali-kali, saya tahu dari lihat dia cara bicara, saya tahu ini dari Tuhan apa enggak. Dan karunia ini bukan untuk saya megahkan dan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi sebetulnya buat setiap orang yang mau mendengarkan untuk saya tuntun, untuk misalnya ini nggak boleh didengerin, yang ini boleh didengerin, ya supaya sebetulnya kepentingannya adalah untuk orang-orang yang Tuhan percayakan gitu ya, supaya dituntun ke tempat yang benar gitu ya. Dan dia taat kan, dia nggak mau. Karena memang dia bukan YouTuber, dia memang dari Tuhan, gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang bernubuat gitu ya. Saya malah berpikir ada orang yang berbeda, saya nggak sebutkan namanya, tapi saya berpikir ini almost every day, bahkan 2 kali sehari itu muncul. Saya malah bertanya kapan kamu doanya, ya. Dan saya nggak damai sejahtera nonton orang itu, dan orang itu juga dari Amerika, gitu ya. Nah, dengarkan, ini adalah benar-benar orang yang Tuhan pakai dengan akurat. Kalau lihat kesaksiannya kan, dari umur 16 tahun Tuhan udah latih dia. Bayangkan berarti 25 years plus, ya kurang lebih 25 tahun. Bayangkan sebelum sekarang Tuhan pakai dia, benar-benar Tuhan ajar. Jadi dia bukanlah karbitan yang muncul dalam hitungan beberapa tahun. Dia itu benar-benar sudah dipersiapkan, sudah benar-benar teruji dan akurat apa yang disampaikan. Nah, termasuk dengan kebenaran rohani ini. Saya udah bilang, kalau sampai saya mimpikan, saya tahu saya mimpi karena lagi memikirkan sesuatu atau dari Tuhan. Saya tahu biasanya itu sampai benar-benar tertanam, terukir di dalam lubuk hati saya, sampai malah kayak meluap ke alam nyata.
sampai saya terbangun dan saya rasakan hadirat Tuhan. Kerinduan dalam hatiku. Pagi-pagi bayangin saya terbangun seperti itu karena memang hati saya seperti itu. Nah, orang-orang dengan tujuan ke sana, kerinduan hati saya muncul dari antara kita. Kalau gairah itu menjadi gairah setiap kita akan terus berjuang apapun pergumulan hidup saya. Saya udah bilang kan kemarin, saya mungkin wajahnya juga kayak kemarin itu kayak benar-benar wajah saya itu kayak aduh beda dengan sekarang gitu ya. Benar-benar saya tertekan gitu ya. Bagaimana ini saya bingung gitu ya. Karena saya takut kalau sampai benar-benar bengkak itu saya pincang jalannya. Nah, tapi saya banyak belajar ya. Mungkin saya nggak ceritakan ya pelajaran berharga yang Tuhan buat ajarkan saya selama proses itu gitu ya. Nanti di lain kesempatan ya saya bagikan pelajarannya. Nah, tetapi saya banyak belajar dan semakin dekat. Bagi saya lebih baik ada pergumulan. Lebih baik ada pergumulan. Tetapi saya bisa merasakan Tuhan lebih dekat daripada semua hidup fine-fine aja tapi kerohanian flat ya. Saya lebih pilih ada pergumulan, tetapi seperti yang Tuhan bilang sama Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu. Saya merasakan Tuhan lebih dekat, itu saya pilih itu walaupun di tengah pergumulan daripada hidup baik-baik saja tapi gak merasakan Tuhan lebih dekat gitu ya. Saya juga banyak belajar. Salah satunya yang mau saya bagi adalah kalau orang hanya bilang bersyukur atau oh Tuhan baik di tengah keadaan yang baik-baik saja. Bukan cuma orang Kristen yang bisa bilang begitu. Orang yang gak percaya Yesus pun gampang untuk mengatakan itu. Tetapi kalau dalam pergumulan dan dia katakan Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan Yesus tetap baik. Ya, kasih setianya tidak pernah berkesudahan, tetap percaya. Itu menjadi dupa yang harum yang naik kepada Tuhan. Dan dari situ kita bisa menilai kedewasaan rohani kita. Kita itu benar-benar sudah lahir baru, sudah bertumbuh. Itu ketika kita di dalam masa yang tidak enak, bagaimana kita cara merespons sebuah keadaan. Ya, kalau orang misalnya susah dikit, kecewa atau mungkin putus asa, nah di situ dia bisa lihat bagaimana kedalaman hubungannya sama Tuhan, kasihnya sama Tuhan, pertumbuhan rohaninya. Saya banyak belajar dari kejadian-kejadian kemarin. Termasuk kan saya jejakkan kaki saya itu sakit ya. Jadi ketika saya jogging pas baru memulai itu, saya padahal udah pakai sepatu, udah pakai kaos kaki. Nah di jejakannya itu bayangin ya, saya nggak tahu berapa di antara kita yang pernah ngerasakan telapak kaki atau bagian tubuh yang kalau misalnya kayak bengkak atau sakit itu kalau disentuh itu sakitnya sampai ke ubun-ubun gitu ya. Nah, saya belajar Tuhan itu sudah lakukan, ini bukan soal matinya. Selain soal matinya, bagaimana prosesnya itu loh yang tidak gampang. Meneteskan darahnya sampai tetesan darah terakhir. Dan bukan cuma prosesnya yang menyakitkan, tapi secara emosional, psychologically, bagaimana dia juga manusia yang punya rasa takut dan harus hadapin ini semuanya untuk pernyataan sebuah kasih, ya, sebuah pengorbanan yang sempurna. Bagaimana mungkin ya kita nggak percaya untuk hal-hal yang remeh-temeh itu dia nggak peduli. Saya lagi belajar ya, sekarang saya lebih intensif lagi belajar, udah baca Alkitab yang NIV, New King James Version ya, yang selalu direkomendasikan Brandon. Tapi dari dulu juga udah saya tahu bahwa New King James Version adalah terjemahan bahasa Inggris yang lebih dekat dengan aslinya. Dan memang beda. Contohnya, kalau aslinya dikatakan be the imitator of the Lord. Jadilah peniru. Tapi kalau bahasa Indonesia katakan kan jadilah penurut-penurut. Kan beda. Nah, makanya murid Tuhan itu nggak disebut siswa. Kalau siswa itu kan orang yang belajar secara teori di sekolah. Tapi disciple itu adalah betul-betul
imitasi dari gurunya. Jadi ketika saya belajar gitu ya, be the imitator of the Lord. Jadilah peniru-peniru Tuhan dalam kasih dari semua karakternya gitu ya. Terus yang sama dengan imitator apa? Ya tadi disciples atau follower atau example follower. Itu berarti peniru. Meniru seperti Tuhan pernah hidup gitu ya. Saya lagi belajar. Nah, dan lebih dalam. Nah, saya seperti rangkuman saya ceritakan saja. Saya begitu kagum ya. Saya belajar, saya ulang-ulang gitu ya. Dikatakan bahwa secara rohani itu harus dilihat secara iman dan rohani, bahwa kita sekarang itu udah duduk setara dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Tapi bukan berarti kita menyamakan diri dengan Yesus, tetapi dia adalah yang sulung, dia pengantara, dan lewat dia dengan apa yang dikerjakannya, kita will have direct access to the Father. Kita punya akses langsung, minta kepada Bapa, Allah Bapa, di dalam nama Yesus. Diajarin betapa kita ini sekarang udah keluarga Allah. Kamu bukan lagi stranger, bukan lagi orang asing atau foreigner, bukan lagi orang luar, tapi kamu udah warga kerajaan surga. Nah, pantasan ya, ini yang dipahami oleh si Brandon. Pahamin itu siapa engkau di dalam Tuhan, gitu ya. Nah, kalau terus masuk dalam pemahaman itu, ya, itu yang tadi saya bilang. Ketika dia mau coba buat video, Tuhan bilang, just pull the weeds. Sekarang kamu cabutin rumput liar. Nah, menghabiskan waktu sama Tuhan, belajar itu justru lebih mahal daripada pelayanan. Di situ Tuhan bisa banyak bicara. Saya diajarin hal yang lebih dalam. Kalau sudah menjadi the imitator of the Lord, menjadi peniru dari Tuhan, ya, dulu kita hidup di dalam berbagai kecemaran, gitu ya. Nah, sekarang you have to put on, ya, kamu harus pakai the new man yang didasarkan atas apa? Righteousness and holiness. Nah, kalau dulu kita terlibat dalam kecemaran, dalam berbagai hal nafsu, nah itu harus ditanggalkan. Sama kayak orang kalau pakai baju, nggak ada orang ganti baju tidak dilepas baju yang lama, ya pasti dilepas semuanya, dipakaikan baju baru, pakaian baru. Nah, demikian juga dengan kita. Nah, kalau kita udah di dalam Kristus, kita harus perlahan ya put away, ya melepaskan itu manusia lama, lalu karena sudah ada gambaran manusia baru itu yang kamu harus pakaikan, kata firman itu, yaitu apa? Manusia baru, ya misalnya Pak Jos yang baru yang dibangun di atas righteousness and holiness. Jadi udah jelas standarnya. Jadi sebetulnya ini juga ayat mengkonfirmasi kalau kita mau dipersiapkan dalam kerajaan surga, ini harus benar-benar dipersiapkan sebuah dandanan, sebuah tampilan di mana kita itu harus betul-betul dibangun di atas dasar righteousness and holiness. Dalam perkataan, makanya kan dikatakan jangan ada lagi perkataan kotor. Kamu harus tahu loh, kalau ada orang cemar baik dalam pikirannya, dalam perkataan, ya, itu tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi gak ada kaitannya dengan udah baca Alkitab setiap hari apa enggak. Ini harus keras untuk kita. Karena saya tahu setelah saya baca itu, roh saya benar-benar katakan, ini kamu sedang benar-benar dipersiapkan menuju hari itu. Benar-benar seperti rehearse, benar-benar seperti pelatihan pembersihan. Make sure gak boleh namanya ada lagi kecemaran. Kamu harus tahu bahwa fornicator, pejina gak masuk dalam kerajaan surga. Kemudian unclean person, ya, orang cemar. Kemudian juga idolater, penyembah berhala. Kemudian juga covetousness man, ya, orang yang dengki, iri hati itu nggak dapat bagian. Nah, itu seperti saya bercermin. Jadi nggak ada hubungannya nanti di benar-benar fit, cocok dengan kerajaan surga karena dia udah punya pelayanan besar. Dia itu terkenal, ya, sama seperti dulu saya kesaksian Roh Kudus bilang bukan soal dikenal banyak orang, tapi berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, bukan banyaknya pelayanan, dikenal, namanya itu dikenal orang sibuk pelayan. No, persesuaiannya adalah ini. Kamu harus benar-benar put on the new man, yaitu adalah manusia yang dibangun di atas dasar righteousness and holiness dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Pakai itu sekarang supaya fit, supaya cocok dengan kerajaan surga. Karena kalau tidak seperti itu, walaupun KTP-nya Kristen, walaupun church goer, ya, orang suka ke gereja atau aktif pelayanan, itu tidak akan pernah menjamin. Tapi itu sudah ada ketentuannya. Orang cemar, pezina, orang yang bahkan yang suka misalnya kayak bercanda cabul, perkataan kotor, itu tidak akan pernah bisa masuk dalam kerajaan surga. Saya pikir seperti saya benar-benar di-prepare untuk benar-benar saya ngecek diri. Saya ulang-ulang sampai saya putaran pertama at least 80 to 90% saya harus tahu, ngerti gitu ya. Nanti lanjut ke kitab lain, masuk di situ. Dan saya seperti Roh Kudus itu berkata dengan sempurna, mengerti ini ya. Kemudian juga tentang dikatakan begini, orang yang lahir baru ya, dikatakan ada orang-orang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena apa? Karena kebodohan dan kalau bahasa Inggrisnya itu juga dikatakan karena kelalaian mereka gitu. Nah, secara sederhana saya mau katakan, kalau kita orang yang udah lahir baru, sangat gampang salah satunya tandanya. Dan kita melihat orang-orang yang udah lahir baru, ya, walaupun kelihatan rohani, bahkan berbahasa roh gitu ya, gak jaminan. Dari kitab itu saya dibuat mengerti. Salah satunya sederhana, dia suka bersekutu sama Tuhan. Dia suka bersekutu sama Tuhan. Dan itu yang saya tidak pernah berubah sejak sungguh-sungguh melayani Tuhan, terutama di 2015. Saya nggak pernah tinggalkan persekutuan saya sama Tuhan. Saya juga banyak belajar dari Brenda. Namanya doa itu nggak perlu harus ngomong. Justru kadang diam itu berdoa. Kita lebih banyak memberikan waktu kepada Roh Kudus ya, to speak, to teach, to lead, to say something di dalam hati kita. Dan saya selalu duduk dan berdoa. Mungkin bahasa roh, mungkin menyembah. Salah satu untuk mengetahui kita ini udah lahir baru belum, enggak ya? Dan kita bisa melihat orang-orang itu sudah jelas. Orang-orang Kristen, ya kita lihat, kita tahu, bahkan saudara-saudara kita, saudara saya minggu lalu juga saya nangis bersyafaat untuk mereka gitu ya. Ya ke gereja, mereka bukan orang jahat. Tapi kalau kembali ke jemaat Efesus dikatakan orang yang sudah dilahirkan kembali, yang benar-benar sudah dibuka pikirannya, dia tidak lagi menjauhkan persekutuannya dengan Kristus. Dia akan suka berdoa. Jadi kalau orang masih malas-malasan berdoa, gak menikmati persekutuan, itu sebenarnya belum lahir baru. Nah, saya bagikan ini, berkat ini, bukan untuk saya saja itu, tapi supaya kita bisa menilai diri kita untuk prepare. Bukan soal kita pergi ke gereja setiap minggu apa enggak, baca kita apa enggak. Apakah kita sudah persesuaikan seperti firman katakan, you have to put on the new man. Kamu harus memakai manusia baru and put away, ya, melepaskan manusia lama itu yang tadinya masih dalam mungkin kayak iri hati, apa juga dikatakan amarah, kegeraman, itu kamu harus dilepaskan and put on the new man yang dibangun di dasar apa? Righteousness and holiness. Dan itu udah nggak bisa ditawar lagi memang. Dari dulu pengajaran saya, tanpa dari firman Tuhan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi bukan soal kita udah banyak tahu firman, ke gereja, aktif di gereja, kita harus bercermin sekarang. Apakah saya masih ada kecemaran gak ya dalam perkataan saya, dalam pikiran saya? Makanya saya menghabiskan waktu banyak sama Tuhan. Tak ada seluruh kau dapati di hidupku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Saya itu kalau setiap hari saya bilang, Tuhan, aku sangat mencintai Engkau, sangat mengasihi Engkau. Saya lupakan sekarang, dan saya semakin ahli sekarang untuk tidak lagi, karena saya bilang gini, ketaatan sama Tuhan itu juga, kalau kamu biarkan kamu dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kamu berarti juga nggak dengar suara Tuhan loh itu.
Dan saya melatih diri saya, ya, I'm no longer a slave to fear. Saya nggak lagi budak ketakutan, kecemasan. Saya juga baca di sangat dalam arti bahasa Inggris itu, dikatakan gini, He will nourish dan juga cherish. Dia akan memelihara dan menyayangi. Gak pernah dia tinggalkan. Just learn to believe. Tuhan itu udah matinya itu bukan cuma tersiksa. Bagaimana secara emosional, psychologically, dia menghadapi semua ketakutan yang ada. Untuk supaya kita bukan cuma diselamatkan, bukan cuma diampuni. Berkali-kali Tuhan bilang ke Brandon, saya lakukan itu untuk semua, untuk mereka. So live victorious, untuk mereka hidup di dalam kemenangan. Tinggal terus kita latih di diri kita. Dan saya bilang lewat semuanya ini, saya udah berkali-kali bilang, Tuhan tuh melatih saya dalam beriman itu keras. Termasuk dengan di waktu yang lalu yang Tuhan izinkan, yang saya kaki bengkak. Saya terus beriman. Ketika saya cek tadi, saya terus berdoa gitu. Dan saya juga perkatakan, saya terlalu banyak nanti perlahan saya terus bagikan bagaimana Roh Kudus membuat saya. Sampai di perjalanan saya pengen nangis gitu ya. Betapa Tuhan itu gak pernah tinggalin kamu. Kamu harus belajar untuk melihat tidak dengan mata jasmani. Kamu lihat orang-orang ini, kamu seolah nanti berpotensi untuk iri hati dengan mereka punya keadaan gitu ya. Kamu harus melihat dari sisi rohani, dari cara Tuhan memandang bahwa kamu itu sangat dikasihi. Kamu berharga di mata Tuhan. Dan itu membangkitkan iman saya untuk selalu mempercayakan diri pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita ini umat gembalaannya. He will nourish and cherish. Dia akan memelihara dan juga akan menyayangi selalu. Dan itu akan membangkitkan. Nah, saya juga berharap kita banyak belajar firman Tuhan, itu semakin asik. Apalagi saya kalau malah kayak flashback gitu ya. Jauh berbulan-bulan sebelum ketemu Brandon, itu kan kayak ada dorongan untuk mempermantap bahasa Inggrisnya. Jadi ketika doa itu udah berfokus karena udah ngerti gitu ya, dia lagi ngomong bahasa Inggris, doa bersama gitu ya. Bahkan juga saya sering shadow karena saya itu kalau sekalian walaupun belum mantap, kalau ngomong saya bahasa suku bisa, tapi ketika ngomong bahasa Indonesia kadang sangat jarang ditebak, logatnya itu memang gak ada. Nah, kalau bahasa Inggris juga saya belajar just like a native, ya bisa lebih pas gitu ya. Dan saya nikmatin itu belajar dan ternyata lebih dalam pengertian yang ditulis dalam bahasa Inggris itu. Nah, nikmati itu. Firman itu menghidupkan. Tidak ada kata-kata selain firman Tuhan yang sama dengan firman Tuhan. Mau koran seperti apa, mau majalah seperti apa, mau tulisan seorang profesor yang ahli pun tidak akan pernah ada. Karena firman Tuhan itu berkuasa dan itu menghiburkan. Nah, lakukan itu di hari-hari ketika kita nggak ketemu seperti ini. Saya perlengkapi supaya lakukan hal yang sama. Itu menghidupkan. Itu membuat terharu. Dan kalau sampai Roh Kudus membukakan sesuatu, mengilhamkan sesuatu, itu yang membuat kita. Saya kuat karena saya banyak makan firman. Dan saya nggak buru-buru. Saya ulang-ulang bahkan. Saya renungkan. Saya berdoa dengan firman. Saya berdoa. Tuhan seperti yang Daud katakan. Tetapi kepadanya aku percaya dan aku ditolong. Kepadanya nenek moyang kami percaya dan mereka diluputkan. Orang yang percaya kepada Engkau dikelilingi dengan kasih setia. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan diberikan kelimpahan. Sebab mereka tidak akan mendapat malu ya Tuhan. Itu kan semua kata-kata firman. Nah, saya hafal itu karena itu penting bagi saya. Dan berdoa menggunakan firman itu membanggakan hati Tuhan. Sama seperti anak yang mengutip kata-kata ayahnya, itu akan membuat orang tuanya itu senang. Sama dengan Tuhan. Ya, kalau kita kutip kata-katanya, itu kita pegang baik-baik, itu akan meluluhkan hati Tuhan. Saya hidup dari firman itu. Saya dihiburkan dari firman itu. Dan di yang terbaru juga saya mau habiskan. Dari kemarin saya udah gak sabaran tuh mau masuk ke perjanjian baru. Padahal sebenarnya belum begitu lama.
Nah, saya lagi akhirin yang di Amsal, dikatakan sesungguhnya firman Tuhan itu adalah perisai. Perisai. Bagi mereka yang berpegang, yang percaya, hidupin saja firman Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana dia membangkitkan kerohanian kita. Kalau kita makan firman banyak-banyak, kita akan berbeda. Karena memang sejatinya kita hidup dari firman itu. Hidup dari persekutuan itu. Ya, saya udah katakan, saya tidak menyombongkan, tapi memang ini normal. Kalau semakin hari semakin bisa rasakan Tuhan, semakin peka terhadap suara Roh Kudus, semakin mendengar suara Roh Kudus. Dan saya juga katakan bahwa seperti yang, karena dia tahu pemikiran saya bahkan hal kecil aja ya, contoh yang paling kecil aja, saya pengen kasih ada barang-barang yang kepake kepada seseorang. Nah, saya berpikir dia terima nggak ya, dia berguna nggak buat dia. Saya ketemu dia, oh ternyata barang yang lebih tidak berguna juga dia ambil. Ternyata ibu itu juga kumpulkan barang-barang, ya sambil-sambilan nanti ya barang-barang yang ya kayak rusak gitu untuk dijual. Oh berarti tepat gitu ya. Nah saya cuma tiba-tiba saya sadar, benar kan? You know Lord, what's in my mind, what's in my heart. Engkau tahu apa yang ada di pikiranku, apa yang di hatiku gitu ya. Dari in the simple things, dari hal-hal yang kecil saja, Tuhan benar-benar tahu gitu ya, apa yang di pikiran kita gitu ya. Nah, bisa kita nanti Tuhan akan buat kita mengerti, oh ternyata lewat sarana ini loh Tuhan itu bicara sama saya. Kalau saya itu lebih pada pengertian, nggak pakai suara audible, nggak pakai penglihatan seperti Brandon, dan juga punya yang namanya the spirit of discernment untuk tahu ini nggak dari Tuhan. Saya tahu ini nggak dari Tuhan. Nah, sama kayak kemarin ketika ada diberitakan Iran udah mau ceasefire, ya gencatan senjata, saya belum lihat konfirmasi dari video Brandon, saya udah dibuat ngerti kok ini cuma bohong, ini cuma dusta. Nah, saya dengarkan video Brandon, oh saya ngerti, oh ini toh maksudnya dikatakan, nah mereka akan bicara damai, tetapi tiba-tiba terjadi, nanti akan terjadi namanya apa namanya itu istilahnya, terjadi malapetaka gitu loh maksudnya, yang tiba-tiba. Karena apa? Gak mungkin begitu mudahnya menerima kehancuran yang dibuat oleh Amerika, menghancurkan pusat nuklir mereka. Bahkan Brandon katakan di video yang terbaik, mereka tetap mengutukin Israel kok, mengutukin Amerika. Jadi itu cuma strategi saja. Ya, mereka bicara damai, nanti tiba-tiba terjadi yang namanya istilahnya itu kehancuran lah, pokoknya nanti itu akan terjadi. Nah, itu akan jadi hal-hal seperti itu kita akan dapatkan dari Tuhan. Kita akan dibuat mengerti. Kenapa? Karena kita semakin memposisikan diri, Tuhan, saya hanya ingin mengasihimu. Bagi saya hidup suci adalah yang utama. Karena saya menginginkan Tuhan, saya menginginkan Roh Kudus. Nanti akan dikasih tahu banyak hal. Itu pengalaman saya. Itu pengalaman saya sampai sekarang. Dan saya dibuat lewat understanding, bahkan bukan cuma yang ketemu langsung. Ya sama kayak video itu, sama kayak ngerti, oh dia bilang ceasefire, saya bilang ini cuma dusta. Kemudian saya lihat ininya si Brandon, oh ini yang disebutkan dulu beberapa bulan, oh itu cuma bicara, oh sekarang bicara damai, tapi tiba-tiba terjadilah kehancuran. Just kita lihat saja nanti. Nah, demikian juga nanti berkat-berkat rohani yang akan kita dapatkan, termasuk mengerti tentang urgency, seriousness, ya, keterdesakan, kemudian juga keseriusan di alam rohani ini kita bisa mengerti. Jadi kita nggak menjadi lemah. Karena saya udah bilang tadi, di dalam kelompok kita pun, yang dua grup ini, Roh Kudus sudah bilang saya, orang ini tidak akan pernah dengerin kamu. Padahal saya kan untuk memberitakan firman Tuhan untuk dilakukan. Dan kalau sebetulnya orang ini sadar,
Kalau kau tidak mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh orang, sejatinya kamu bukan berarti tidak sedang menaati orang ini, kamu tidak menaati firman Tuhan yang sesungguhnya. Dan menunda untuk menaati firman Tuhan itu sama dengan ketidaktaatan. Makanya ketika dulu saya keras dengan didikan pengajaran gereja tradisi orang tua saya, tetapi dalam satu malam saya bergumul karena saya mau sungguh-sungguh. Oke, saya malam ini pun memberi diri dibaptis. Ya, karena Roh Kudus sudah bilang saya, ini bukan perkara untuk satu saja. Karena di masa-masa yang lalu memang ada tipikal orang itu memang hatinya itu, ya, kemarin juga saya suka ketika seperti Pastor Philip bilang, ada orang yang jahat akan semakin jahat. Itu memang akan terjadi. Firman Tuhan akan selalu firman Tuhan. Ada orang yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar. Tapi akan ada orang yang keras semakin keras. Sama seperti anaknya Imam Eli, Hofni dan Finehas, dikeraskan sama Tuhan karena memang Tuhan udah mau binasakan dia. Juga mengeraskan hati Fero karena Tuhan mau berurusan dengan dia. Nah, tapi kita yang mau mendengarkan, biar kita terus semakin disucikan, semakin dibenarkan, semakin dikuduskan. Karena kita mau di-prepare ke dalam kerajaan kekal. Yang nanti kalau Tuhan datang, kita benar-benar fit, cocok. Karena dipersesuaikan, gak ada lagi namanya kecemaran dalam perkataan, dalam pemikiran. Gak ada lagi namanya kedengkian, gak ada iri hati, gak ada kepahitan, no bitterness, yang gak ada lagi amarah, anger, gak boleh ada. Ya, yang ada adalah kehidupan yang suci yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Ya, kiranya Pak, dari apa yang saya bagikan ini, belum semua berkat rohani yang saya bagikan dari Efesus, hampir 1 minggu masih di Efesus, masih belajar karena lebih dalam. Oh, ini lebih dalam loh maksudnya. Ya, misalnya kayak kasih itu ditunjukkan Tuhan untuk kasihnya. Bahasa Indonesia bilang tak terduga, kalau bahasa Inggrisnya bilang unreachable, itu tak terselami. Itu lebih dalam loh, kata tak terselami dengan tak terduga. Ya, tak terduga itu bahkan boleh dikatakan kedatangannya benar-benar gak terduga ya. Nah, kalau diganti dengan kedatangannya belum benar-benar tak terselami ya, gak cocok. Nah, tapi tak terselami itu sesuatu yang something that deeper, lebih dalam. Nah, kalau kita masuk ke situ, kita benar-benar mengerti lebih dalam, gitu ya. Nah, masuk dalam praktik itu. Brandon praktikan itu. Ya, makanya sebenarnya nggak ada yang aneh bagi saya dari cara hidupnya, karena itu saya hidupin. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang. Sebetulnya saya berharap mereka selalu pikiran positif sama saya ya, karena kalau saya kita udah bertahun-tahun sama mereka, apalagi masih ada dari mereka yang kalau kayak ulang tahun mereka masih ada yang bilang selamat ulang tahun Pak. Itu membuat hati saya terenyuh. Sebetulnya ada di antara mereka yang sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi dengan cara yang salah gitu ya. Sampai kemarin ada kepikiran ya ini pikiran saya sih. Ini kan Brandon bilang dapat dari Tuhan. Tuhan bilang begini, Tuhan jadi kayak apa, dia ceritakan hubungannya sama Tuhan ya. Nggak tahu ya, namanya pikiran kita kan canggih ya, luar biasa Tuhan kasih kita pikiran. Bisa tiba-tiba pikir saya kayak melenceng gini, ini kan kata Yesus. Nah, tetangga sebelah kan bilang dia udah punya roh Allah ya, roh Yesus gitu ya. Dalam pikiran saya tertawa gitu ya. Coba nggak sih mereka itu tanya, kan mungkin juga kan mereka tahu tentang Brandon, karena menurut feeling saya mereka masih ada nonton video kita gitu ya, atau mungkin di akun-akun kita, karena selain saya ada juga Bu Walinang, Pak Jos suka bagi ya videonya Brandon. Pangeran itu ada ngomong nggak dengan Brandon gitu ya, ngerti kan ya? Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya setelah menjalani ini semuanya, karena jelas-jelas mereka itu nggak punya pengalaman sama Tuhan yang membuat mereka begitu gampang diombang-ambingkan gitu ya. Saya berharap ya lewat, kalau mereka masih benar-benar betul nonton video ini, kalau saya rindu mereka juga kembali. Isunya bukan mereka harus
kembali ke komunitas ini. Tapi karena tadi kan saya bilang masih ada mereka yang membuat hati saya terenyuh gitu ya. Kalau ulang tahun gimana Pak, selamat ulang tahun gitu ya. Saya berharap nanti suatu saat bilang kayak gini, Pak, saya juga udah membrandingkan diri nih Pak. Nggak ikutin lagi yang salah ya, yang jelas-jelas tidak semakin menuntun kepada kebenaran ya. Itu kembali yang saya katakan tadi, baca firman Tuhan ya baca, tapi cuma di surface, cuma di permukaan. Nah, dari kesaksian saya tadi, saya berharap kita juga meneladani. Kalau saya berulang-ulang katakan, saya memang nggak bisa memaksa orang, tapi berharap kita semua lebih dalam masuk dalam firman Tuhan. Lebih oke lagi kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris. Emang awal-awalnya rada susah, makanya saya aja baru masuk ke bacaan Alkitab bahasa Inggris sekarang. Karena apa? Udah cukup banyak tambah perbendaharaan bahasanya, jadi gak terlalu yang kayak banyak lagi, tinggal satu-satu, semakin dikit yang nggak taunya gitu ya. Tapi nggak akan rugi untuk belajar firman Tuhan yang adalah Tuhan, suara Tuhan dengan berbagai bahasa. Bahkan ada orang-orang yang sangat gila dengan Tuhan, mereka juga belajar bahasa Inggris, mereka juga belajar Ibraninya gitu ya, karena mereka haus gitu ya, karena itu adalah suara Tuhan. Cara kita, sikap kita juga untuk mencari kebenaran itu dihargai oleh Tuhan. Makanya Tuhan katakan, aku akan puaskan dia. Banyak orang membaca firman Tuhan itu gak dengan selera, gak dengan appetite, gak ada nafsu makan firmannya ya. Nah, berharap kita teladani supaya kita bisa mengerti. Kemudian kita, karena kerinduan hati saya adalah kita reach this level ya, mencapai level-level ini, sehingga kita gak model orang yang mudah diombang-ambingkan ya, yang dibodohin oleh pengajaran yang menipu gitu ya gitu. Itu yang saya mau bagikan, berkat-berkat rohaninya. Saya berharap kita semuanya terus berapi-api sama seperti orang yang luar biasa itu, Brandon itu ya. Dengarkan apa yang disampaikan. Kalau saya katakan dengarkan, saya sudah uji dan memang itu benar-benar dari Tuhan. Kita butuh orang-orang, yaitu yang dikatakan oleh Daud, kalau saya melihat orang-orang kudus di kota ini, ya itu salah satunya. Kita jangan lihat orang yang mengeluh, yang kita misalnya kayak kehilangan harapan. Jangan lihat itu. Lihat mereka yang selalu berapi-api kepada Tuhan, sehingga kita bisa tetap mengikuti sikap hidup mereka gitu ya. Belajar firman Tuhan lebih sungguh, terus latih diri untuk beriman. Iman itu selalu akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya kita harus perkatakan firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, Daud Tuhan, dia berseru kepadamu, percaya kepadamu, dan dia ditolong. Nenek moyang orang Israel, mereka percaya kepadamu dan mereka tidak mendapat malu. Mereka diluputkan oleh Tuhan, karena Engkau Allah yang dapat dipercaya. Renungkan lagi bagaimana dia berkorban. Ya, tadi saya rasakan betapa sakitnya saya menjejakkan kaki saya, dan itu belum ada apa-apanya dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan dia harus hadapi dengan segala ketakutan yang ada, dengan kematian yang tidak akan pernah dibandingkan untuk sebuah kasih. Bagaimana kita tidak percaya kepada dia? Saya tadi sampai di rumah sakit, sampai nunggu dokternya ya, karena saya berusaha untuk disiplin, tapi kayaknya malah dokternya juga kurang disiplin datangnya, sehingga yang nomor sebelum saya baru masuk di jam saya gitu ya. Saya sambil nunggu, saya ingat-ingat, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan kebanyakan di pikiran kita ini cuma langit dan bumi yang kelihatan. Coba mulai naik lagi, galaksi-galaksi, planet-planet yang ada. Dia itu adalah Tuhan kita itu, Bapa kita adalah pembuat semua itu. Bangkau sanggup Tuhan, lebih daripada sanggup untuk membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saya hanya mau belajar percaya. Percaya itu nggak harus pakai rasa kayak kesetrum hadir atau kayak apa. Percaya itu di dalam hati. Saya putuskan untuk percaya.
Saya putuskan untuk percaya Engkau adalah gembala yang baik. Nah, kalau orang hidup dalam iman, dia akan bisa mengungkapkan perkataan-perkataan iman. Dan saya paling nggak mau kalau Tuhan belum datang, Tuhan kasih saya umur panjang, umur saya nanti 50, 60, tetapi kerohanian saya nggak lebih daripada anak yang 12 tahun. Kenapa? Karena dia nggak pernah sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, nggak sungguh-sungguh berlatih dalam beribadah, nggak memperhatikan kerohaniannya. Akan ada orang-orang seperti itu, dan lebih banyak. Itu sudah firman Tuhan. Lebih banyak yang mau kekristenannya enak-enak saja. Oh, berdoa supaya yang penting kehidupan baik-baik saja. Jarang yang terima tantangan. Gak apa-apa justru ada tekanan hidup, asal anugerah Tuhan itu nyata. Dan saya berharap kita semuanya adalah bagian daripada orang itu. Dan satu lagi Roh Kudus berikan saya ngerti. Nah, nanti kamu akan bermegah dengan itu. Karena kemegahan itu akan kekal di surga. Ketika kita tetap memiliki hati yang suci, memiliki hati yang baik kepada Tuhan, kita tetap katakan Tuhan baik di tengah-tengah keadaan kita yang tidak baik, itu menjadi dupa yang harum. Itu akan menjadi sumber puji-pujian, kemuliaan di dalam kekekalan nanti. Dan akan ada seperti kayak tanda, label, oh ini adalah orang-orang yang di dalam hidupnya ketika di bumi, Tuhan izinkan hal-hal yang jahat dalam hidupnya, tetapi yang keluar adalah korban ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Dan itu akan menjadi orang-orang yang mendapat predikat yang lebih tinggi daripada mereka yang, oh yang penting hidup saya baik-baik saja. Ini kan kita sedang bicara tentang kekekalan. Jadi yuk kita bangun mentalitas yang seperti itu. Saya juga sebetulnya bukan orang kuat seperti itu. Hanya terus mau diproses saja. Dan saya terus belajar daripada orang-orang yang saya teladani dalam kehidupan saya gitu. Bagaimana mereka itu all out. Kalau perhatikan secara saya ngomong, misalnya kayak Pastor Philip, saya nggak rekomendasikan kita ke gereja ini karena beliau itu punya karunia. Itu kan cuma karunia misalnya bernubuat apa segala macam. Kemudian Brandon penglihatan. Saya justru sering kayak Catherine Kirk, itu bukan karena giftnya mereka. Kalau gift itu pemberian, ya misalnya kayak diberikan karunia, bukan itu yang paling kita teladani, tetapi apa yang melekat di dalam diri orang itu. Bagaimana komitmennya, bagaimana keteguhan hatinya, bagaimana mereka punya sikap hati. Saya mau tetap percaya kepada Tuhan, kemudian tetap berdiri katakan don't believe the lies of the devil. Jangan percaya semua kebohongan iblis. Nah itu kan orang-orang yang mengenal Allahnya, bukan karena mereka punya pelayanan, bukan karena mereka punya gift karunia, enggak, tapi karakternya itu yang selalu saya sorot untuk saya teladani. Nah, belajar daripada orang-orang luar biasa itu yang nanti akan membuat kita bermegah. Jangan sampai kita udah Kristen berpuluh-puluh tahun, tetapi nanti ketika di surga dia lihat ternyata umurnya 65 tahun dikasih Tuhan, 70 tahun. Ternyata kerohaniannya enggak lebih daripada seorang kelas 6 SD yang merengek-rengek, yang selalu minta belas kasihan. Bagaimana mungkin orang seperti ini nanti mendapat kepercayaan dalam pemerintahan 1000 tahun damai? Gak mungkin. Tuhan berikan dia kepercayaan untuk mengurus yang dewasa rohani kan? Nah, jadi apa yang mau saya katakan? Penderitaan yang kita alami, mungkin kesesakan itu tidak akan pernah ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang menantinya. So enjoy the process, the journey. Nikmati saja prosesnya, perjalanannya. Saya hanya mendapat kekuatan pada Roh Kudus untuk melewati semua. Kalau saya lihat yang kemarin itu, ketika kaki saya bengkak, saya pincang, dan saya nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Tapi akhirnya di dalam doa terus saya berharap sama Tuhan. Sampai in the small things, saya tahu Roh Kudus yang bicara. Cuma bilang kayak gini, just stay active. Just stay active. Aktif. Jadi saya jogging sampai lari pagi sampai ngos-ngosan. Jadi sepanjang hari semua badan saya itu menjadi panas, gak ada lagi jadi darah yang mengalir dengan baik gitu ya. Udah dicek tadi dokter bilang udah di IKG, kemudian juga di USG jantung normal Pak, semua sehat gitu kan.
Nah, jadi saya nggak tahu ini memang masih punya plan sih kalau suatu saat masih kambuh gitu ya, mau pergi juga ya pakai hikmah juga, mau cek ke dokter penyakit dalam gitu ya. Tapi sekarang udah fine-fine. Ya saya mau katakan adalah lewat ini semua justru ada pelajaran kekalnya. Pelajaran kekalnya saya dapatkan. Dan kalau prajurit itu kan tidak dilatih di tempat yang nyaman. Catherine Kidd juga katakan, iman yang tangguh itu nggak dibangun di atas kenyamanan. Nah, Brandon suka bilang refiner fire, ya api pemurnian. Jadi ketangguhan itu nggak datang ketika hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita. Jadi kalau orang cepat putus asa, merespon dengan salah, ya berarti dia tidak akan pernah menjalani tes itu dengan baik. Saya malah justru berpikir gini, kalau kita diizinkan Tuhan untuk melewati hal-hal yang berat dalam hidup, itu berarti Tuhan dalam tanda kutip ya, you are so sexy. Maksudnya itu kamu menjadi perhatian Tuhan loh. Karena apa? Oh, ini bisa dilatih nih. Nah, nanti supaya menjadi apa? Mempelai wanita yang dibanggakan oleh Tuhan. Sebab ada orang-orang yang tidak pernah merespons dengan baik kesesakan hidupnya, ya Tuhan tidak proses dia lagi. Ini bukan masalah tentang keselamatan, hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Tapi ya udah dibiarkan aja, karena setiap apa yang Tuhan mau coba proses dia lewat refiner fire, dia juga nggak anggap penting tuh. Jadi ya Tuhan tidak lanjutkan prosesnya dalam hidupnya dia. Nah, itu berkaitan dengan mahkotanya, kemuliaannya, puji-pujiannya dalam kekekalan. Nah, saya udah bilang, saya malah termasuk anak bungsu yang manja loh. Nah, tetapi setelah mengerti kebenaran, saya mau diproses oleh Tuhan. Dan saya mengatakan, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan, Engkau tetap baik. Dan aku tetap mau mengasihi Engkau. Saya mau belajar berpikiran yang positif terhadap Tuhan. Di tengah tadinya nggak ketidakpastian. Dan itu wangi di hadapan Tuhan. Kalau dalam keadaan baik-baik, oh diberkati, gak ada masalah, mengucap syukur, orang gak kenal Tuhan juga bisa. Tetapi ketika ada hati yang tetap suci, tetap mengasihi Tuhan, tidak berpandangan yang salah terhadap Tuhan, ketika segala sesuatu tidak seperti harapkan, itu baru you are different, engkau berbeda, kata Tuhan. Gitu ya. Jadi berharap kita semuanya, yang tadi saya katakan, apalagi kita sebenarnya karena nggak ngomong aja, kalau lihat dari kesaksiannya, kalian juga sebetulnya punya proses hidup yang tidak mudah. Jadi saya mau katakan, jalani itu, karena itu adalah mahkota yang nanti akan dipamerkan di dalam kekekalan, yang attached with, ya, yang akan dilekatkan dengan kehidupan kita. Oh, ini dikasih label, ini adalah anak Tuhan yang ketika semasa hidupnya, ya, dia taat, dia mengasihi Tuhan, tapi Tuhan gak selalu jawab apa yang dia doakan. Bahkan ada hal yang tidak enak dalam kehidupannya. Itu kan menjadi sukacita yang kekal. Nah, itulah yang akan tinggal di sini. Dan saya berharap kita bukanlah orang yang nanti Roh Kudus bilang sama saya, orang ini gak bakal pernah dengerin kamu. Tapi kita semua adalah orang yang dengerin Tuhan. Bisa mengalir bersama tuntunan Roh Kudus gitu ya. Nah, itu saja yang saya mau bagikan hari ini. Saya bersukacita untuk apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Akhirnya ucapan syukur saya melimpah. Oh Tuhan, ternyata gak ada apa-apa. Ternyata Tuhan sungguh menopang gitu ya. Yang tadinya sakit kemudian pulih, kan orang kayak dapatkan baru pemulihan kan, melimpah ucapan syukur. Semua itu mendatangkan kebaikan gitu ya. Oke, dan untuk Pak Jos juga pasti di balik semua ini ada pelajaran yang berharga, karena tidak akan pernah ada sesuatu yang Tuhan izinkan itu tanpa maksud yang baik gitu ya. Tinggal kita meresponinya. Nanti kita akan sepakat berdoa untuk bayi Pak Jos ya, supaya Tuhan terus menopang pertumbuhannya, bertumbuh dengan sempurna, bahkan terjadi percepatan pertumbuhan gitu ya. Oke, saya ini kita udah
hampir 1:45 menit, jadi saya nggak berani lagi mau tanya, ada yang mau berbagi gitu ya. Kita langsung berdoa saja. Siapa yang mau yang tugas doa, silakan. Nanti saya akan lanjutkan ya. Saya berikan waktu dulu. Silakan. Ya, saya Pak. Ya, silakan Pak Jos. Bapak sudah minta punya syukur dengan atas kebaikan kemurahan-Mu sepanjang hidup ini. Amin. Pada penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Walaupun peran tekanan persoalan kami mungkin berbeda, tapi memang semuanya itu sesuatu yang Tuhan mau kami pelajari. Amin. Agar kami mengerti bahwa Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Tuhan, malam hari ini mau khusus berdoa bagi Ibu ini Pratiningsih Tuhan. Engkau mengasihi dia dan kami percaya Tuhan, apapun yang dia hadapi saat hari ini tidak dinyatakan, tapi hamba percaya Tuhan Engkau yang memegang kendali ya Tuhan. Mungkin di dalam pergaulan keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan, bahkan dalam urusan rumah tangga sehari-hari Tuhan. Tuhan Engkau mempermudahkan, Engkau menyertai, memberi jalan keluar dari setiap pergumulan apapun yang dihadapi. Amin. Dan juga Tuhan bagi kesehatan Bu ini, suami, keluarga, anak-anak yang Tuhan percayakan dalam keluarganya, agar mereka diberi kesehatan yang baik. Amin. Baik secara jasmani dan rohani mereka di dalam mengikuti. Amin. Keluarga besar mereka yang belum diselamatkan Tuhan, Engkau jamah hati, Engkau lawan setiap pribadi agar jiwa-jiwa ini dimenangkan bagi Kristus. Dan apapun kerinduan hati Ibu ini Pratiningsih Tuhan, Engkau yang menjawab tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Amin. Rencana di hati Tuhan, Engkau yang akan memberi tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami akan syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan doa malam hari ini. Sungguh Engkau Allah yang menjawab doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tetap mengontrol cuaca, juga jaringan internet Tuhan, sehingga kami bisa melaksanakan doa dengan baik Tuhan. Tidak terlalu banyak kekurangan, segala yang baik yang kami terima, kesehatan, semua kabar baik Tuhan, juga berkat-berkat kesehatan, penyediaan-Mu Tuhan, juga anggota keluarga yang baru untuk Pak Jos, semua itu daripada Tuhan. Terima kasih banyak karena Engkau adalah wujudnya baik, maka semuanya yang terjadi dalam kehidupan kami, yang penting kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka semua itu adalah baik. Biar kami terus semakin hari semakin dewasa ya Tuhan, semakin dewasa rohani, kami bisa melihat segala sesuatu seperti cara-Mu melihat. Kami mau terus semakin dewasa di dalam rohani, dan juga semakin become imitator, menjadi peniru daripada Tuhan. Seperti Yesus hidup dan Engkau ada di surga dengan segala kebenaran kesucian, dan Engkau berikan kami waktu, Engkau tuntun kami dengan firman-Mu, biar kami mendengarkan pesan firman itu ya Tuhan, bahwa kami harus prepare diri kami untuk put on new man, mengenakan manusia baru yang didasarkan atas righteousness and holiness, kebenaran yang terlihat dalam perkataan, pemikiran, buah perbuatan kami, dan di dalam kekudusan. Dan juga kami harus menilai diri kami, bahwa salah satu orang yang sudah menjadi ciptaan baru, kata firman-Mu, dia tidak ada lagi masalah dalam membangun persekutuan dengan Kristus. Biar kami terus prepare kehidupan kami lewat hari-hari yang
yang Tuhan sediakan di depan. Kami terus bersyukur, terus menjalin persekutuan dengan Engkau, bahkan semakin hari semakin mengerti isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kelahiran anak di tengah keluarga Pak Jos ya Tuhan. Sekalipun secara umur kelahiran anak ini lebih awal ya Tuhan, tetapi Engkau ada di dalam kontrol, Engkau memberikan kebahagiaan lebih awal dalam keluarga ini. Tuhan, aku berdoa, kami sepakat berdoa, kami berkati anak ini ya Tuhan. Engkau yang menenun dia di dalam kandungan ibunya, dan Engkau Allah yang memandang anak ini berharga. Engkau melukis wajahnya di telapak tangan di depan-Mu dengan kemuliaan Tuhan. Engkau melukis dia namanya di telapak tangan-Mu Tuhan. Engkau punya rencana dalam kehidupannya. Biar melalui kelahiran anak ini Tuhan, keluarga ini semakin dekat kepadamu, bersyukur kepadamu, semakin mencintai Engkau. Dan kami juga berdoa untuk pertumbuhannya. Kami perkatakan supaya seluruh organ dalam tubuhnya itu bertumbuh dengan sempurna, bahkan terjadi percepatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memakai nutrisi atau apapun sarana atau suplemen atau apapun bentuknya yang dipakai untuk pertumbuhan anak ini, biar darah Yesus menguduskannya dan kuasa Tuhan ada di dalamnya bekerja, sehingga tidak ada ya Tuhan kelalaian atau kesalahan dalam pertumbuhannya ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang lebih mengasihi dia ya Tuhan daripada kami semuanya. Terima kasih untuk Pak Jos, untuk Pak Okto, Bu Lucy, Bu Reni, Pak Titius, Bu Eni Pratiningsih, Bu Edith, Bu Alinang ya Tuhan, Bu Eni Gia Pratama, juga Bu Marsiana Tuhan. Ada juga sahabat-sahabat kami, Bu Gebat yang berhalangan datang karena kehadiran anggota keluarga, dan juga ada Bu Rini Tuhan. Ada Bu Shirley, ada Bu Idam, ada Pak Jos Tuhan. Kami ada Pak Ara Tuhan. Kami berdoa supaya mereka juga tidak ketinggalan secara rohani Tuhan. Kami tetap berdoa supaya hati mereka terus, kerohanian mereka terus bertumbuh ya Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan ya Tuhan. Kami berdoa, kami menopang mereka juga. Kami serahkan Tuhan secara khusus terbeban untuk semua anggota keluarga kami Tuhan. Kami bersyafaat untuk semua anggota keluarga kami, siapapun mereka, bilangan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk keselamatan atas jiwa mereka ya Tuhan. Engkau yang menarik mereka ke dalam hadirat-Mu. Engkau akan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk menuntun mereka ke dalam jalan kebenaran, bahkan membuat sebuah kejadian yang membuat mereka kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kami bertobat untuk semua pelanggaran mereka, dosa mereka di hadapan-Mu. Kalau mereka menjauh daripada Engkau di masa-masa waktu ini, kami juga pakai waktu untuk berdiri buat mereka, supaya Engkau yang menarik mereka kembali ya Tuhan kepada Engkau. Karena Engkau sangat mengasihi setiap jiwa dan menginginkan keselamatan setiap orang. Karena Engkau mati bagi kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami mengakhiri pertemuan doa ini, kami beristirahat. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu roh, jiwa, tubuh kami. Tuhan, istirahat kami, pulihkan kekuatan kami, segarkan tulang-tulang kami. Ketika kami beristirahat, kami ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan kami, keluarga kami. Penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami, dan kami semakin hari semakin melekat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau ada dosa, pelanggaran, atau hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. If we mess up again, Tuhan, kami datang kepada-Mu untuk membawa segala kekurangan kami. Ampuni kami, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertemuan doa ini, dan aku berdoa supaya motivasi hari ini terus bertahan, bahkan bermultiplikasi dalam setiap kami. Bahkan kami juga punya gairah yang sama untuk menyaksikan kebangunan rohani, untuk kebangunan rohani jiwa-jiwa. Semakin banyak orang yang diselamatkan sebelum Engkau datang dalam pengangkatan.
Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, jadi deh hampir 2 jam. Ya. Ya. Thank you ya Pak. Ya, oke, tetap semangat ya. Ya. Selamat beristirahat semuanya. Ya. Selamat beristirahat. Ya, God bless Pak Jos. Ya. Terima kasih buat semuanya. Dan selamat Shalom. Selamat malam. Malam.